Halo semuanya, kembali lagi di channel Apa Kabar Gunung. Channel pendakian yang mengupas tuntas informasi pendakian mulai dari info perjalanan, review base camp, jalur pendakian, dan dokumentasi lainnya. Namun sebelum dimulai videonya, bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan klik tombol subscribe agar channel ini terus berkembang dan menjadi referensi pendakian untuk kalian. Jika sudah, kita mulai videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat gunung semua? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan baik-baik saja ya. Pagi ini saya memanfaatkan kembali waktu libur kerja saya untuk mendaki. Namun pendakian kali ini berbeda dengan pendakian-pendakian lainnya. Pendakian yang saya lakukan biasanya melakukan pendakian menuju sebuah puncak, namun tidak untuk kali ini. Saya melakukan pendakian ke sebuah lembah yang berada di kawasan Gunung Purba Bandung yang terletak di 3 kabupaten, yakni Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, dan Kabupaten Lembang. Lembah ini bernama Lembah Tengkorak atau Danau Urugan, sebuah lembah atau danau alami di tengah-tengah hutan yang diapit dua puncak gunung di kiri dan kanannya, yakni Puncak Pangparang dan Puncak Sanggara. Lembah Tengkorak ini sebetulnya masuk ke wilayah administratif Kabupaten Sumedang, tepatnya di Kecamatan Tanjung Sari. Namun, memang berbatasan langsung dengan Palintang, Kabupaten Bandung, serta Desa Suntenjaya, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Dan bila kalian ingin pergi ke lembah ini, pilihlah titik nol perjalanan kalian yang paling mudah. Mulai dari kota Bandung, kalian bisa melanjutkan perjalanan menuju Pasar Ujung Berung, lalu belok kiri ke arah Cinangka hingga jalur Palintang, pabrik kebun kina. Sedikit menguak misteri asal-usul nama Lembah Tengkorak ini. Secara nama saja agak jarang sebuah objek wisata menyematkan kata yang memiliki makna kesan seram, yaitu tengkorak. Jarang sekali bila disandingkan dengan taman, kebun, gunung, villa, atau nama-nama lain di lingkup pariwisata. Soal sejarah Lembah Tengkorak tersebut, tersemar kata tengkorak di belakangnya. Saya pun tak tahu persis, sebab tak ada literatur tertulis maupun sumber lisan yang menjabarkan dengan pasti mengapa danau ini oleh warga setempat dikenal dengan Danau Urugan menjadi Lembah Tengkorak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Bayu Tinto Aji di channel Apa Kabar Gunung. Kali ini saya akan melakukan pendakian ke salah satu gunung purba yang ada di Bandung. Tepatnya itu di atas itu ada 3 puncak. Ada Puncak Pangparang, Puncak Sanggara, dan Lembah Tengkorak. Untuk lokasinya ini di daerah Kebon Kina Palintang. Dan di sini tidak ada base camp ya. Harusnya tadi pas ada pos satpam itu kita simaksi di situ. Tapi karena pos satpamnya nggak ada ya, kita langsung lanjut ke area parkiran motor. Dan pendakian kali ini saya juga masih ditemani oleh yang kemarin kita ke Mega dan ke Puntang. Ada Haris dan Firdaus. Jadi ini kita hanya titip parkir motor saja di sebelah sini. Dengan biaya ya seikhlasnya aja ke si bapak. Kita ngopi-ngopi santuy dulu sebelum trekking. Oke, ikuti terus perjalanan kami di Apa Kabar Gunung.
Oke, sekarang kita sudah mulai trek dari area parkiran. Dan untuk kontur trekking masih didominasi dengan makadam. Untuk estimasi, ya nanti kita lihat aja. Ini masih landai. Di sini ada percabangan. Ada yang mengarah ke kanan dan mengarah ke kiri. Untuk di percabangan pertama ini kita memilih ke jalur kiri karena kalau ke kanan ini kayaknya ke perkebunan warga. Oke, ikuti terus perjalanan kami di Apa Kabar Gunung. Setelah 10 menit berjalan, terus menelusuri jalan makadam dari parkiran, kita sampai di percabangan kedua. Di sini ada dua jalur, ada yang ke kiri dan ada yang ke kanan. Dan jalur ini nanti sama-sama akan menyatu kembali di area jalanan makadam kembali di atas. Namun saya sarankan jalan ke sebelah kanan, masuk ke sebelah kanan karena jarak tempuhnya tidak terlalu lama dan singkat. Karena kalau misalnya masuk ke kiri ini, itu muter ke ladang warga, ke sebelah sana ke bawah, terus muter lagi ke atas. Jadi dari percabangan kedua ini, saya sarankan masuk ke kanan. Oke, ikuti terus perjalanan kami di Apa Kabar Gunung. Setelah dari percabangan kedua, kontur trek berubah menjadi tanah merah. Ini kalau di musim penghujan, saya yakin pasti licin. Ini pun di musim kemarau, nih masih banyak genangan-genangan air seperti ini. Dan rekan saya berdua ini menggunakan sandal. Ini kayaknya jalur air buat tanaman warga. Untuk sumber air masih banyak dari parkiran sampai ke sini. Tidak perlu khawatir akan kekurangan air. Dan setelah masuk percabangan kedua ini, trek masih landai. Kami belum menemukan tanjakan yang curam ataupun vertikal. Jadi aman. Nah, ini juga ada percabangan nih. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, tapi saya yakin ini yang ke kiri. Ini bekas ban motor, jadi bekas para warga ke kebunnya untuk mengambil hasil panen.
dan vegetasi juga masih terbuka, belum terlalu tertutup. Dan alhamdulillahnya itu walaupun kemarau, sekarang cuacanya agak sedikit, bukan mendung ya, cerah tapi tidak panas. Kalau bahasa Sunda nama alem, tapi tidak hujan. Ini cuaca favorit untuk para pendaki. Jalanannya masih landai. Oke, itu terus perjalanan kami di Apa Kabar Gunung. Oke, sini ada percabangan kembali ya. Ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Nah, kita masuk ke kiri ini mengikuti menyeberangi aliran air ini. Kalau ke kanan itu saya juga nggak tahu kemana. Jadi dari percabangan ketiga kita masuk ke kiri. Oke, ikuti terus perjalanan kami di Apa Kabar Gunung. Oke, di sini juga terlihat ya penampakan dari puncak Bukit Tunggul. Ini masih dominasi dengan perkebunan warga. Oke, kita sudah di ujung percabangan pertigaan ya. Jadi jalur yang sebelah sana itu jalur yang tadi dimana kalau kita belok ke kiri di percabangan kedua. Nah, tembusnya ke sini. Jadi kita dipertemukan kembali di jalur ini. Jadi kita dari sana masuk ke kiri di percabangan kedua. Nah, kalau dari percabangan kedua masuk ke kanan itu tembusnya dari sini nih. Nah, dari sini percabangan ke-4 kita masuk ke kanan sampai ke atas. Oke, ikuti terus perjalanan kami di Apa Kabar Gunung. Oke, jadi kita kembali lagi digabungkan dengan jalanan makadam seperti ini, bebatuan kecil dan rata. Untuk estimasi dari parkiran motor sampai percabangan keempat ini kurang lebih 30 menit jalan santai karena treknya pun tidak terlalu menanjak, masih landai lah. Ini masih jalan di makadam seperti ini, treknya masih ramah di para kaki pendaki. Kita akan menelusuri jalan makadam ini sampai nanti di depan kita belok kanan. Oke, itu terus perjalanan kami di Apa Kabar Gunung. Oke, kita sudah di percabangan ke-5. Ya, ada yang ke bawah, ke sini. Nah, di sini kita belok ke kanan ya. Ini ada petunjuk yang ditandai oleh akar dahan pohon. Kreatif.
Jadi kita lurus ke sana, turun, baru kita akan naik sedikit ke area pelataran yang dimana pelataran itu pertemuan 3 tempat, yaitu puncak Sanggara, puncak Pangparang, dan lembah Tengkorak. Sebentar lagi. Oke, ikuti terus perjalanan kami di Apa Kabar Gunung. Yap, di sini juga masih terlihat banyak aktivitas warga ya, karena masih ada perkebunan. Jadi kita belum masuk ke vegetasi yang cukup rapat ataupun rimba. Ini kita masih di area perkebunan warga. Nanti di depan kita akan masuk ke area rimba sebelah sana. Oke, ikuti terus perjalanan kami di Apa Kabar Gunung. Oke, ini dia pintu gerbang atau pintu rimbanya ya. Nah, jadi ini kita melewati jembatan ini. Di sini ada perempatan ya. Ada yang ke kanan, ada yang lurus ke atas, dan ada yang ke kiri. Nah, untuk di percabangan ke-6 berarti kita masuk ke kiri ya, ke sini ke bawah dan ke atas sebelah sana. Kalau ke lurus ini saya yakin itu langsung ke puncak Pangparang ya. Karena saya lihat itu lembah Tengkorak itu sebelah kanan nya itu Pangparang. Puncak Pangparangnya. Oke, jadi kita langsung masuk ke kiri sebelah sana. Oke, di percabangan ke-6. Jadi terus perjalanan kami di Apa Kabar Gunung. Oke, setelah melewati percabangan ke-6 dan memasuki area vegetasi yang padat, hutan rimba, baru kita disuguhi yang namanya ini nih, tanjakan yang lumayan vertikal, tapi saya yakin ini nggak akan terlalu lama dan tidak akan terlalu panjang, mudah-mudahan sampai ke atas sana. Oke, tanjakannya lumayan. Hup. Yus. Oke. Nah, di sini ada perempatan ya. Ada yang lurus ke sana, ada yang ke kiri, dan ada yang ke kanan. Nah, kita ambil jalur yang ke kanan. Karena untuk di area vegetasi ini sekarang sudah mulai banyak petunjuk seperti stingland yang diikatkan ke dahan pohon. Dan juga ada pilox orange yang mengarah ke tanda kanan. Di sini juga ada stingland. Ini stingland. Jadi untuk percabangan di area vegetasi, alhamdulillah sudah banyak petunjuk. Di depan juga ada. Dan di bawah juga dari tadi
pohon-pohon banyak dicat pilox orange, itu gunanya untuk petunjuk. Jadi di percabangan ini kita masuk ke kanan. Oke, itu terus perjalanan kami di Apa Kabar Gunung. Kita di sini ditemukan kembali oleh percabangan. Ada yang lurus, ada yang ke kiri. Di percabangan ini kita memilih jalur ke kiri karena nih ada string line juga di sini sebagai petunjuk. Di sini juga ada string line dan string line. Intinya harus jeli melihat string line yang terdapat di trek. Oke. Ya, jadi untuk tanjakan tadi memang vertikal, tapi tidak terlalu panjang, masih ramah. Nah, ini juga ada pohon yang dipahat dan tanah dengan pilox orange. Itu gunanya untuk petunjuk. Jalannya sudah mulai landai kembali, tidak terlalu menanjak. Oke, begitu terus perjalanan kami di Apa Kabar Gunung. Alhamdulillah, akhirnya setelah berjalan kurang lebih 1,5 jam, kita sudah sampai di area pelataran yang cukup luas. Yang tadi saya bilang, di sini itu pertemuan 3 tempat ya, titik pertemuan 3 tempat. Nah, bila mengarah kita dari sana tadi, di sana. Nah, bila mau ke puncak Pangparang, ini di sini. Puncak Pangparang paling setengah jam dari sini. Nah, ini bila akan ke Lembah Tengkorak, ini ke Lembah Tengkorak. Nah, bila akan ke puncak Sanggara, jadi setelah berjalan 1,5 jam, kita sudah sampai di sini tanpa istirahat ya. 1,5 jam itu ya, kalau misalnya santai beristirahat paling 2 jam lah sampai sini. Kita akan rehat dulu dan menentukan mau ke Sanggara dulu, mau ke Pangparang dulu, apa ke Sanggara dulu. Intinya yang terakhir nanti kita di Pangparang, di Lembah Tengkorak. Oke, jadi terus perjalanan kami di Apa Kabar Gunung. Demi aku yang pernah ada di hatimu, pergi saja dengan kekasihmu yang baru, dan aku yang terluka oleh hati. Oke, setelah kami putuskan bertiga, akhirnya kami tidak akan ke puncak Pangparang ataupun ke puncak Sanggara. Jadi kami bertiga akan masuk langsung ataupun gas langsung ke Lembah Tengkorak. Kita dari sana tadi datang, bila ke Lembah Tengkorak kita masuk ke sini lurus sana.
Oke, itu terus perjalanan kami di Apa Kabar Gunung. Jadi kondisi trek dari pelataran yang tadi menuju Lebah Tengkoraknya itu lurus saja ya, lurus terus. Treknya juga landai, malah sedikit menurun. Ini nanti PR lagi pas pulangnya kita nanjak lagi. Vegetasinya masih rapat, belum terlalu terbuka. Yang saya senang di hutan ini masih alami, purba banget. Jadi pohon-pohonnya juga berlumut dan jarang pendaki ke sini. Hanya mungkin pendaki-pendaki yang tahu, tidak seperti gunung-gunung konvensional yang lain yang terkenal dengan wisatanya, pemandangannya. Tapi untuk Gunung Purba Bandung ini juga tak kalah indahnya untuk pemandangannya, karena di bawah nanti kita akan bertemu dengan Lembah Tengkorak, Danau Urugan yang kalau kata saya sangat indah. Oke, ikuti terus perjalanan kami di Apa Kabar Gunung. Oke, untuk petunjuk dari pelataran ke Danau Tengkorak, Lembah Tengkorak, jelas ya, karena dari tadi kita di atas itu banyak banget pohon yang dicat Pilox orange. Di sini pun ada juga triplek yang dibuat tanda panah. Ini menandakan petunjuk menuju Lembah Tengkorak itu masih di bawah. Ini jalannya terus turun, dan yang saya khawatirkan itu adalah nanti naiknya, pulangnya. PR. Harusnya pada saat turun gunung itu turun, ini naik. Gak apa-apa lah. Namanya juga perjalanan. Oke, itu terus perjalanan kami di Apa Kabar Gunung. Puncak Pangparang terlihat. Ini masih terus turun. Saling Supardi Nasir. Teman saya pakai sendal, jadi wajar kalau licin walaupun musim kemarau. Ini suara air sudah mulai terdengar. Itu tandanya sebentar lagi kita akan sampai di Lembah Tengkorak. Turunannya terjal, Semakin di depan. Nah ini, hati-hati jalannya sudah mulai setapak. Nginep aja di sini. Alhamdulillah, setelah berjalan kurang lebih 20 menit dari pelataran tadi, akhirnya
Kita tiba di Lembah Tengkorak ataupun Danau Urugan. Ini kondisi Lembah Tengkorak masih sangat bersih setelah channel Boarding Adventure Kang Boarding membersihkan danau ini sama teman-temannya. Danau Urugan ini sampai ke sana. Mantap. Ini dibersihin sama timnya Kang Boding. Keren. Oke, kita akan istirahat dulu, makan-makan dulu di sini sambil menikmati indahnya Danau Urugan ini. Begitu terus perjalanan kami di Apa Kabar Gunung. Itulah pendakian kami bertiga menuju Lembah Tengkorak atau Danau Urugan. Terima kasih untuk yang sudah menonton video ini dari awal sampai akhir. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menjadi referensi bagi kalian semua. Saya Bayu Tinto Aji, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, apa kabar gunung.